Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim Murojaah Channel yang dimuliakan oleh Allah, kembali di sini kita melanjutkan murojaah kita, yaitu murojaah kitab Tafsir Jalalain ya. Melanjutkan pembahasan kemarin, pada kali ini insyaallah akan kita bahas yaitu ayat, dimulai daripada ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin sampai dengan ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda dan seterusnya. Langsung saja untuk memulainya sahabat-sahabat, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sairin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini merupakan surat Al-Baqarah ayat 8. Nazala, telah turun, fil munafiqina, di dalam menerangkan karakteristik orang-orang munafik. Apa yang turun? Yaitu ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nasi, dan dari di antara manusia, may yaqulu, ada seseorang yang berkata, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kami beriman kepada hari akhir. Ay yaumil qiyamati, yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Li'annahu akhirul ayyami, karena sesungguhnya hari kiamat tersebut akhir daripada hari. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Ya, jadi mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Itu ciri-ciri orang munafik. Ru'ya fihi ma'naman wa fi dhamir yaqulu lafdhuha. Jadi secara makna lafaz man tersebut ialah jamak. Makanya bimu'minin ya, jamak mudzakkar salim ya. Orang-orang yang beriman seperti itu. Namun secara lafadznya, karena domir yaqulu tersebut ialah mufrad man tersebut. Selanjutnya, yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, biizhari khilafi ma abtanuhu minal kufri, ya, dengan cara menampakkan perbedaan apa-apa yang mereka sembunyikan berupa kekafiran. Liyadfa'u anhum ahkamahu, karena menolak bagi diri mereka hukum-hukum Allah ad-dunyawiyata, yang dunyawiyah atau duniawi. Jadi orientasi mereka dengan cara munafik tersebut, yang mengaku beriman tersebut, ialah untuk menolak hukum-hukum Allah yang duniawi ya, sehingga mereka mengharapkan keuntungan seperti itu, selalu berharap keuntungan. Itu orang munafik seperti itu sahabat-sahabat. Selanjutnya, wa ma yukhadi'una, tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Nah, jadi mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, tetapi justru malah mereka menipu diri mereka sendiri. Li'anna wabala khida'ihim, karena sesungguhnya ya, bencana tipu daya mereka tersebut raji'un, kembali ilaihim, kepada diri mereka. Jadi tipu dayanya kembali lagi kepada diri mereka, seperti itu. Fayaftadihuna, maka lalu mereka diungkap ya, terungkap fid dunya, di akhirat, biitla'illahi nabiyahu, dengan cara Allah memperlihatkan kepada nabinya Allah, ala ma abtanuhu, terhadap apa yang mereka sembunyikan, wa yu'aqabuna fil akhirati, dan mereka disiksa di akhirat nanti. Wa ma yash'uruna, dan mereka tidak sadar ya, mereka orang munafik tersebut tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan ya, bahwa mereka itu tertipu oleh diri mereka sendiri, seperti itu. Yang dimaksud ya, yash'urun ialah ya'lamuna, mereka tidak tahu ya, anna khida'ahum, bahwasanya tipu daya mereka tersebut li anfusihim, ialah merugikan diri mereka sendiri atau kembali kepada diri mereka sendiri. Wal mukhada'atu, sekarang pembahasan mengenai lafaz al mukhada'ah.
hunna ya. Lafadz mukhada'ah di sini ialah min wahidin. Sirkulasinya itu atau interaksinya itu hanya satu arah, sahabat-sahabat. Bukan musyarakah. Bukan Allah dan orang munafik saling menipu, bukan. Tapi orang munafik tertipu seperti itu. Ka'aqabtul lassa. Sebagaimana firman Allah yang lain atau lafadz ka'aqabtul lassa yang dimaksud ialah aku menyiksa pencuri. Bukan saling menyiksa, bukan, tapi aku menyiksa pencuri. Jadi satu arah. Wa dzikrullahi, sedangkan penyebutan lafaz Allah di sini ialah pada lafaz mukhada'ah tersebut ialah tahsinun, hanya untuk memperindah, hanya tahsin saja. Wa fi qira'atin, dan salah satu qiraah, pada salah satu qiraah wa ma yakhda'una menggunakan lafaz wa ma yakhda'una, bukan yukhadi'una. Nah, ini biasanya kita ya, yang mengikuti riwayat Imam Hafiz itu menggunakan wa ma yakhda'una. Jadi yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Seperti itu. Ini dijelaskan tentang perbedaan qiraah juga, kemudian tentang penjelasan lafaz-lafaznya juga dijelaskan. Ya. Luar biasanya kitab tafsir Jalalain ini. Dilanjutkan ayat selanjutnya yaitu fi qulubihim, pada hati-hati mereka maradun, terdapat penyakit. Yang dimaksud penyakit ini ialah syakun, penyakit keraguan-raguan, wanifakun, dan juga penyakit kemunafikan. Fahuwa, ya, adapun man, orang munafik ini ialah yamridu qulubahum, yamridu qulubuhum, hati mereka tersebut sakit, ya, dalam keadaan sakit. Ayyudha'ifuha, yakni penyakit tersebut melemahkan hati mereka. Fazadahumullahu maradah, lalu kemudian Allah menambah penyakit itu kepada mereka. Bima anzalahu minal qur'ani, dengan menurunkan Al-Qur'an. Likufrihim, karena kekafiran mereka bihi terhadap Al-Qur'an. Walahum, dan bagi mereka azabun alimun, mendapat siksa yang pedih. Mu'lifun, yang menyakiti. Bima kanu yukadzibun, dengan sebab mereka mendustakan. Ya, bitasydidi ay nabiyallah, ketika dibaca yukadzibuna maka menyimpan maf'ul nabiyallah, artinya mereka mendustakan nabinya Allah dengan tasydid yukadzibun, ya. Wa bit takhfifi, sedangkan jika dibaca takhfif artinya tanpa tasydid, artinya yukdzibun, maka ay fi qulubihim amana, menyimpan lafaz fi qulubihim amana, yang artinya mereka disebabkan mereka berdusta dengan ucapan mereka, yaitu amanna, mengaku beriman. Ayat selanjutnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ayat 11. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka atau apabila dikatakan kepada mereka ailiha ulai, yakni kepada orang-orang munafik, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi, bil kufri, dengan kekufuran, wa ta'yiqi, ya, dan juga mencegah atau menghalang-halangi orang anil imani, untuk beriman. Qalu, mereka menjawab, munafik menjawab, innama nahnu muslihuna, justru kamilah orang-orang yang berbuat perbaikan atau kebaikan. Walaysa ma nahnu fihi bifasadin, ini merupakan tafsir daripada ucapan orang munafik tersebut. Jadi intinya kami bukan berbuat kerusakan di sana, seperti itu. Qala Allah Ta'ala raddan, Allah berfirman untuk menjawab alaihim, atas argumentasi daripada orang munafik tersebut. Ala, ingatlah, litambihin, ini untuk faedah tambih, ya, peringatan. Innahum, sesungguhnya mereka humul mufsiduna, justru orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar bidzalika, dengan perbuatannya itu. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada atau apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah, kama amanan nasu, sebagaimana telah berimannya para manusia. Manusia di sini ditafsiri ashabun nabiyyi, yaitu para sahabat Nabi. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha'u, apakah kami hendak beriman sebagaimana telah berimannya orang-orang yang kurang akal itu, ya.
Aj-jahalu, ya, kurang akal dimaksud ialah bodoh. Ayyakni la naf'alu ka fi'lihim, kami tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Qala ta'ala raddan alaihim, Allah berfirman untuk menolak argumentasi mereka. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, humus sufaha, justru orang-orang yang bodoh atau kurang akal. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu zalika, ya, dengan perbuatannya tersebut. Selanjutnya wa idza laku, dan apabila bertemu atau berjumpa. Asluhu laqiyu, ini membahas lafaz laku, ya. Asluhu, asalnya laku tersebut laqiyu, bukan laku. Khudifatid dhammatu, lalu kemudian dhammanya dibuang. Li istithqali, karena berat. Tsummal ya, kemudian dibuang juga ya-nya. Li iltiqaiha sakinatan ma'al wawi, karena bertemunya ya tersebut dengan huruf waw sukun. Kita lanjut. Wa idza laqu, dan ketika atau apabila mereka bertemu, alladzina, orang-orang amanu yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali, minhum, dari orang-orang beriman tadi, waraji'u, dan mereka pulang, ila syayatinihim, kepada pemuka-pemuka mereka, ru'asaihim, ya, pemimpin-pemimpin mereka yang dimaksud. Qalu, mereka orang munafik berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, ya, fid dini, di dalam masalah agama. Ini orang munafik seperti ini, sahabat-sahabat, ya. Ketika berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, saya beriman sama seperti kamu. Tapi ketika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka atau komunitas mereka, ya, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian, wahai pemimpin-pemimpin, ya, di dalam masalah keagamaan. Innama nahnu mustahzi'una, kemudian mereka mengatakan bahwa kami hanyalah orang yang mengolok-olok, ya, bihim, ke orang yang beriman tadi, biizharil imani, dengan menampakkan keimanan, seolah-olah beriman, ya. Itu hanya tujuannya memperolok-olok saja, sahabat-sahabat. Allahu, adapun Allah, yastahzi'u bihim, membalas olok-olok mereka, bijaza yujazihim, ya, Allah membalas mereka bi istihzaihim, dengan mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum, lalu kemudian mendiamkan mereka, mendiamkan lama. Ini yamuddu kan memanjangkan, artinya mendiamkan lama, ya. Ditafsiri yumhilhum, artinya apa? Membiarkan saja, tidak menghiraukan mereka, fi tughyanihim, di dalam kedurhakaan mereka, bitajawuzihim al-hadda, dengan sebab mereka telah melampaui batas, bil kufri, dengan kekufuran. Ya'mahuna, keadaan mereka terombang-ambing, ya, bingung. Yataraddaduna, yaitu muter-muter, tahayyuzan, seraya bingung. Ini merupakan halun, ya. Jadi lafaz ya'mahun itu merupakan ada keadaan seorang yang munafik tersebut, yaitu dalam keadaan bingung, terombang-ambing. Selanjutnya, ulaika alladzina, mereka itulah orang-orang, ishtarawud dhalalata, yang membeli kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Ai istibdaluha, yakni mereka mengganti kesesatan, bihi, dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Aima rabihu fiha, yang dimaksud ialah tidak ada keuntungan bagi mereka di dalam perniagaan mereka. Bal khasiru, akan tetapi justru mereka rugi. Wal masiru, adapun tempat mereka kembali, wal masiruhum, tempat mereka kembali ialah ilan nari, kepada api neraka, al muabbadati, yang dilamakan atau dikekalkan, alaihim, atas mereka. Wa ma kanu muhtadina, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk, fima fa'alu, dengan sebab apa-apa yang mereka kerjakan tadi. Oke, sahabat-sahabat, itu untuk murajaah kita pada kali ini, yaitu sampai dengan surat Al-Baqarah, yaitu ayat 16. Itu saja. Apabila ada manfaat, semuanya itu dari Allah. Apabila ada kesalahan, mutlak dari diri saya, dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.